Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel everyone. Ketemu lagi dengan saya Miss Kiran Mentari di pelajaran bahasa Inggris. Anyway, how's life? Gimana nih PJJ kali ini? Kayaknya kita udah pertemuan ke-7 atau 8 kali ya. Kita masuk ke topik 4 di formal invitation. Langsung aja ya ke pelajaran kita hari ini. Kita ada formal invitation. Apa tuh artinya? Itu artinya undangan formal ya, formal invitation. Nah, di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks undangan resmi, di mana siswa itu diharapkan dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk undangan resmi, lisan dan tulis terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja. Nah, jadi kalian itu nanti bakal bikin undangan nih tentang kegiatan sekolah atau bisa jadi kegiatan di tempat kerja. Lalu, selain itu, kalian juga diharapkan dapat menyusun teks khusus dalam bentuk undangan resmi, lisan, dan tulis terkait kegiatan sekolah, tempat kerja, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Ya. Nah, apa sih formal invitation itu? What is formal invitation? A formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms and customs or values. Jadi, formal invitation itu adalah undangan. Ini kasih highlight dulu ya. Nah, adalah undangan di mana itu mengikuti bentuk yang sudah disediakan gitu ya. Apa itu dignified? Jadi dignified itu maksudnya bentuk yang lebih tinggi gitu, yang ada lebih halus, lebih sopan, bermartabat, gila bermartabat. Atau tone itu nadanya gitu, jadi yang ramah gitu ya, yang persuasif ya. Terus style, gaya yang sesuai dengan norma, adat, dan nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Nah, jadi tipe-tipe invitation itu ada dua, ada formal ya, ada informal. Kalau informal itu biasanya kita menulis surat pribadi ya, atau undangan pribadi lah lewat HP gitu ya bisa. Atau lewat ucapan gitu ya, lewat langsung gitu informal. Kalau formal itu biasanya bentuknya tulisan. Contohnya formal invitation itu seperti undangan untuk pembukaan sekolah atau atau undangan untuk upacara kelulusan. Atau kalau di sini juga di dalam budaya barat itu undangan pernikahan juga masuknya ke formal invitation atau teks undangan resmi ya. Kalau di kita kan undangan resmi itu kan ya kayak ada di bahasa Indonesia tuh ada kepala suratnya, ada kop suratnya, ada nomor suratnya gitu kan ya. Tapi kalau di bahasa Inggris itu ya kayak undangan juga termasuk, undangan pernikahan itu juga termasuk teks undangan resmi ya. Kita lihat ya contoh-contohnya. Nah, ini common format of a formal invitation. Jadi beberapa format umum yang biasa ditemukan dalam surat undangan resmi ya. Yang biasanya baris awal itu adalah nama-nama atau nama orang ya yang mengundang ya. Di bagian baris kedua biasanya itu dia adalah permintaan untuk partisipasi untuk mengikuti acara itu. Terus baru di baris ketiga itu adalah nama orang yang diundang ya. Nah, terus di baris keempat itu untuk acara apa gitu, occasion apa undangan itu dibuat. Dan di baris kelima itu adalah waktu dan tempat ya. Terus waktu dan tanggalnya juga tempatnya di mana. Dan di baris terakhir itu kalau di sana itu undangan itu harus dibalas ya, harus direspon ya. Nah, kayak ini contoh undangan untuk the Board of Directors of the Indonesian Education Foundation
request the pleasure of Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi at the charity dinner on Saturday, the 23rd of December at the Sultan Hotel Ballroom. Nah, jadi ini direksi dari Yayasan Pendidikan Indonesia itu meminta dengan hormat gitu ya, kehadiran Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi itu dalam acara makan malam amal. Jadi sambil makan malam sambil beramal gitu ya. Itu emang ada ya namanya charity dinner. Jadi abis itu bakal biasanya para yang diundang itu bisa menyumbang lah gitu ya. Charity dinner on Saturday, Sabtu 23 Desember di Sultan Hotel Ballroom-nya. Nah, itu proceed benefit the educational fund. Jadi untuk meminta sumbangan pendidikan gitu ya. Nah, di sini ada dress code katanya. Jadi ada apa itu dress code? Tema bajunya gitu ya, dress code itu tahulah kalian. Itu harus pakai batik. Nah, ini ada RSVP. Nah, di sini ada RSVP. Ya, susah bener. RSVP. Ya, itu singkatan dari bahasa Prancis, itu bahasa panjangnya kalau nggak salah Respond s'il vous plaît. Nggak tahu itu cara bacanya gimana. Tapi intinya RSVP ini intinya harap dibalas ke si konfirmasi kehadiran lah istilahnya ya kalau bahasa Indonesianya itu ke Pak Edo dengan nomor atau emailnya ini. Jadi kalau kita kan kalau diundang ya udah diundang aja, nggak ada kewajiban untuk membalas ya. Tapi kalau di sana ada gitu, bahkan di undangan pernikahan pun kita harus RSVP dulu gitu ya. Next. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, ini bagian awalnya ini tadi yang ini dulu. Nama pengundangnya siapa ya? Tuh nama pengundang. Nih yang first line itu yang mengundang siapa? Terus yang baris kedua itu siapa yang diundang? Partisipasinya. Nah, permintaan untuk hadir gitu ya. Meminta untuk hadir kan ya tadi. Nih yang request the pleasure. Ya. Terus baru deh ini nama orang-orang yang diundang. Nah, ini kan Mr. dan Mrs. Rahmat Riyadi. Sorry. Nah, terus ini nih, dalam acara apa diundangnya? Acara charity dinner, ya kan? Terus ini kapan waktunya, ya kan? Nah, di sini 23 Desember dan tempatnya di Grand Hotel, bukan nggak ada Grand ya, sorry, di Sultan Hotel Ballroom ya. Baru deh permintaan untuk membalas. Nah, ini RSVP-nya konfirmasi gitu ya, konfirmasi kehadiran. Nah, ini mah tambahan boleh. Atau bisa juga ini nih, invitation to a wedding. Nah, jadi kalau undangan di sana formatnya kayak gini nih. Mr. and Mrs. Pujianto. Nah, ini nama orang yang mengadakannya dulu, si tuan rumahnya. Cordially request the pleasure of your company. Pressing the invitation-nya. Nah, ini bahasa mengundangnya. Dengan hormat mengundang Anda ya on the wedding ceremony of their daughter. Mengundang, ini jenis acaranya. Jadi mengundang ke acara pernikahan anak-anak mereka, yaitu ini nih, Siti with Devi. Jadi kawin sama bule nih. Jadi Siti sama Devi itu nikah. Nah, siapa nih yang menikahnya? Baru kemudian tanggal on Friday the 12th of December at 7 o'clock time. And venue itu tempat ya, di Gedung Kartini katanya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Nah, ini ada RSVP, aduh susah banget gue. RSVP ya. Response apa tadi? Respondes s'il vous plaît. Kok bahasanya please respond lah ya ke si Mbak Yani ini ya, dengan nomor dan emailnya. Terus dinner will be served at 8 p.m. sharp.
Jadi makan malam itu akan disiapkan pada jam 8 tepat, jam 8 malam ya. Ini special instruction boleh ya. Baru deh RSVP. Nah, ini kalau yang di AKS juga bisa dicek halaman 24. Kalau ini untuk undangan apa nih kita baca. Ini format yang undangan acara beda nih kalau yang di AKS. Katanya ada alamatnya dulu, pakai kop surat gitu ya. Sender's address, alamat si pengirim surat. Ini pengirim suratnya dari Atarashi School of Drama. Jadi sekolah drama Atarashi, tempatnya di Semarang. Nah, ini yang banyak kita ikutin nih kalau yang ini. Kita familiar nih sama format undangan ini. Setelah kop suratnya itu dari pengirimnya, baru deh tanggal February 8, 2019 ya atau 2019 ke recipient name address ya. Penerima suratnya siapa? Mr. Alex Susanto ya, kepala sekolah di Sekolah Internasional Semarang. Alamatnya di mana? Baru deh itu isinya sapaan dulu. Biasanya sapaannya itu menggunakan kata dear ya, bisa juga artinya itu dear itu yang terhormat. Dear Mr. Alex, itu namanya greeting, oke? Nah, setelah Dear Mr. Alex itu baru deh perkenalan dulu, introduction. Jadi siapa nih yang undangnya? My name is Sari Agustin and I am writing on behalf of the student of Atarashi School Drama. Nama saya itu Sari Agustin dan saya ini menulis atas nama siswa-siswa dari Sekolah Drama Atarashi ya. Baru deh ini the actual invitation-nya. Jadi kalimat mengundangnya ini. We would like to invite you or a representative of Semarang International School to attend a special drama parody entitled apa isinya. Jadi kami mengundang Anda atau perwakilan dari Sekolah Internasional Semarang untuk menghadiri drama spesial parodi yang berjudul Formalin Pindang ya, yang berdasarkan based on an international folktale, berdasarkan cerita rakyat orang Indonesia, The Legend of Malin Kundang ya. Jadi legenda dari Malin Kundang oleh by postgraduate animator. Jadi animator dari yang lulusan sekolah itu namanya Retni Dawimah ya, yang berkolaborasi dengan Atarashi, sekolah drama Atarashi. Anak-anak angkatan tahun pertama ini maksudnya dari sekolah Atarashi, yaitu Wahyu Prihantara, Anggur Febrianto, Miftahudin, dan Wahyu Prasetyo. Itu jadi yang akan pentasnya ya. Acaranya, nah ini baru nih detail acaranya. Ada acara, tanggal, waktu dulu, baru tanggal dan tempat. The event will take place on Monday, February 15, 2019. Time-nya itu 6:30 p.m. Durationnya itu sejam, jadi dramanya itu akan ada sejam ya. Venue tempatnya di Atarashi School of Drama, tadi udah ada alamatnya. Nah, ini juga ada RSVP, jadi harap balas konfirmasinya kehadirannya ke nomor ini ya, atau email. Dressnya formal katanya, dress code. Nah, itu baru deh penutup suratnya gitu ya, surat undangannya. It would be, bukan surat undangan, sorry. Ya benar, surat undangan. Invitation, formal invitation kan. It will be a great pleasure, merupakan kebanggaan lah, kesenangan bagi kami jika Anda bisa hadir dalam acara drama ini. Nah, biasanya kalau surat itu complimentary-nya, penutupnya itu yours sincerely atau sincerely yours ya, atau yours aja. Kamu bisa searching ya untuk menutup surat itu yang sejenisnya, ini bisa banyak banget jenisnya. Baru itu tanda tangan, pengundangnya siapa dan sebagai apa ya. Jadi itu contohnya. Thank you.
Jadi itu materinya untuk sekedar pengenalan undangannya. Nanti materi selanjutnya kita bahas formal invitation kan tadi ya, invitation yang via ucapan gitu ya. Jadi informal invitation. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.